Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya, yang sudah berpartisipasi, sudah ikut mengisi formulir online, kemudian sudah meluangkan waktunya untuk join Zoom meeting malam hari ini. Karena alhamdulillahnya ini kan tanggal merah ya, jadi insya Allah kita punya waktu luang lah malam hari ini karena ini tanggal merah gitu. Jadi sangat bersyukur kita karena kita masih punya waktu luang sehingga kita dipertemukan di majelis ilmu malam hari ini. Tentunya kita akan mendiskusikan sebuah hal yang menurut saya pribadi itu hal yang urgent gitu untuk kita bahas karena ini menyangkut paut tentang generasi masa depan anak-anak Indonesia seperti itu. Dan sesuai dengan tema di poster yang sudah terpublikasikan bahwa kita nanti akan ngobrolin seputar sex gambit gitu, sex gambit preparing a brighter future yang harapannya dengan obrolan malam hari ini ya teman-teman nantinya bisa mempersiapkan gitu. Nantinya ke depannya mau kayak gimana sih kalau misalkan sudah berwacana atau sudah berencana untuk menikah bahkan memiliki anak. Nah, kira-kira apa yang harus diperhatikan gitu, apa yang harus dipertimbangkan. Nah, di sini teman-teman yang sudah bergabung dari mana-mana ya, ternyata ya dari luar kota, mulai dari Serang, Banten, kemudian ada dari Samarinda, Kalimantan, kemudian dari Jawa Barat ada dari Bogor, Bandung, dari Jawa Tengah ini mendominasi mulai dari Semarang, Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Pati, terus Brebes dan lain-lain banyak yang Jawa Tengah nggak hafal saya. Kemudian dari Jawa Timur ada dari Sidoarjo, Malang dan lain-lain. Oke, selamat bergabung ya buat teman-teman semuanya. Semoga menikmati acara malam hari ini. Karena di sini Mbak Sinta sudah hadir di tengah kita semua. Kita persilakan saja nih kepada Mbak Sinta untuk sharing materinya sebelum kita buka sesi diskusi dengan teman-teman ya. Silakan Mbak Sinta. Baik, Assalamualaikum Oh ya warahmatullahi belum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bisa ketemu via online Zoom ya. Walaupun jaraknya sangat jauh-jauh, tapi semoga ada manfaat yang bisa kita ambil selama sharing session ke depan. Jadi saya ingin sedikit berdiskusi dengan teman-teman sekalian mengenai temanya itu sebenarnya mengenai keberlanjutan sex education di sekolah ya. Mungkin sebelum kita mulai, sudah kelihatan screen sharing saya? Sudah ya. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu partisipannya ini rata-rata berusia berapa ya? Mungkin bisa ketik di kolom komen usia rata-ratanya. Kalau dari Google dokumennya rata-rata usia berapa tuh? Halo? Kalau dari dokumen rata-rata usia sebenarnya nggak ada yang mendominasi Mbak, soalnya bervariasi mulai dari 18 tahun ada, 19 tahun ada, 20 ada, 21 ada, 22 ada, 23 ada, 24 ada, bahkan 25 juga ada Mbak. Berarti ini Jadi maksimal 25 tahun. Dewasa muda ya, dewasa awal ya. lagi ya sebetulnya ya. Oke, jadi hari ini intinya adalah sex education, keberlanjutan dari sex education yang mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan sebelumnya. Preparing a brighter future ya. Nah, dari sini kita akan mulai dari siklus kehidupan yang akan kita jalani mulai dari masa kanak-kanak, kemudian masa bayi, kanak-kanak, beranjak remaja, kemudian menjadi dewasa muda seperti sekarang ini. Nah, perubahan yang terjadi selama siklus kehidupan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita, tidak hanya fisik,
mental, emosional, bahkan tanggung jawab kita juga semakin berkembang seiring bertambahnya usia. Nah, salah satu perubahannya yaitu perubahan fisik yang pasti teman-teman sekalian sudah mengalami, dari mulai tumbuh rambut di area di bagian-bagian reproduktif sudah juga mulai tumbuh, berat badan juga bertambah, tinggi badan bertambah, yang kemudian kesemuanya itu mengaktifkan dari fungsi reproduksi kita semua. Bagi yang laki-laki sesuai kodratnya, perempuan juga demikian. Nah, setelah semua itu berkembang, diiringi dengan gejolak emosi yang juga berkembang, kita mulai berkenalan dengan lawan jenis, sesuai dengan batasan-batasan kita ya sebagai umat muslim. Ketika sudah saatnya, kita akan bertemu dengan perasaan-perasaan tertarik terhadap lawan jenis, kemudian kalau sudah masanya mungkin akan berencana untuk menikah, kemudian setelah menikah tentu saja menjalankan salah satu fungsi dari pernikahan yaitu mendapatkan keturunan. Setelah hamil juga nanti diharapkan bayi dan ibu sehat semua, menjadi keluarga yang sehat, sakinah, mawaddah, dan warohmah, dan seterusnya. Tapi apakah kemudian fungsi ini bisa atau selalu bisa berlanjut dengan sebegitu lancarnya sesuai yang kita harapkan? Ternyata tidak, teman-teman. Ada kalanya proses-proses ini terganggu oleh kesehatan yang tidak optimal sehingga mengakibatkan mortalitas ataupun morbiditas dari seorang ibu saat hamil dan melahirkan, sehingga pada dampak yang tidak kita inginkan yaitu kematian maternal. Nah, kematian maternal ini sesuai di caption yang disampaikan oleh Mbak Tuti, itu kalau di seluruh dunia setiap harinya terjadi kurang lebih 810 kematian. Itu secara global. Kalau di Indonesia sendiri, pada data tahun 2015 menunjukkan kematian maternalnya ada total 14.640 kematian. Yang mana ini kalau kita hitung-hitung perharinya ada sekitar 38 sampai 40 kematian. Nah, ini merupakan suatu hal yang menyedihkan karena negara kita di Asia Tenggara itu kalah dengan negara-negara tetangga, misalkan Malaysia yang menduduki peringkat kematian maternal terendah di Asia Tenggara yaitu 39 dibandingkan dengan kita 305 per 100.000 kelahiran hidup, atau dibandingkan Thailand yaitu 44 per 100.000 kelahiran hidup, kita tertinggal jauh. Padahal penyebabnya sama, antara lain gangguan pembuluh darah, tekanan darahnya naik saat kehamilan maupun persalinan, kemudian ada karena perdarahan saat kehamilan atau persalinan, atau komplikasi kehamilan yang tidak langsung berkaitan dengan kehamilan, misalkan penyakit jantung atau gangguan penyakit yang lain selain karena kehamilan itu sendiri, kemudian juga sudah berkomplikasi kehamilannya juga bisa, atau infeksi, misalkan mungkin malaria, kemudian toksoplasma, leptospirosis yang terjadi saat hamil, dan juga karena penyebab lain, misalkan karena kecelakaan atau penyebab tidak langsung lainnya. Padahal semua kematian itu sebagian besar dapat dicegah, dan negara-negara tetangga kita sudah berhasil mencegahnya. Kenapa kita belum bisa? Karena di Indonesia terus terang saja masih banyak kehamilan dan persalinan yang tidak aman. Artinya selama kehamilan tidak dijaga dengan baik, tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Sehingga di sini kita perlu memastikan bahwa setiap kehamilan dan persalinan itu aman dan direncanakan. Jadi enggak serta-merta asal nikah,
kemudian asal hamil atau asal melahirkan, yang penting kan selamat, tidak seperti itu. Jadi kita persiapkan dengan baik, harapannya outcome-nya juga baik. Bagaimana caranya? Antara lain kita mengupayakan supaya kehamilan itu berjalan dengan sehat. Kemudian juga kita juga bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan kualitas yang baik dengan petugas kesehatan tentu saja. Kemudian juga ada pencegahan dan penata laksanaan komplikasi yang terjadi ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencegah, tapi terjadi juga komplikasinya, itu kita harus tangani dengan baik. Yang pertama adalah mengupayakan kesehatan selama kehamilan dan juga persalinan ya. Ini saya ambilkan data dari salah satu penelitian di PubMed, yaitu kita bisa menuju kesehatan kita bisa mengupayakan kehamilan yang sehat dengan cara mempersiapkan kesehatan kita itu sendiri, baik sebelum ataupun selama kehamilan. Yang pertama yang dapat kita upayakan adalah mengoptimalkan berat badan. Berat badan di sini tidak serta-merta kita menimbang badan kita di timbangan, terus di situ angkanya berapa, enggak seperti itu. Jadi kita sesuaikan berat badan dengan tinggi badan, kemudian kita ukur sebenarnya dari indeks massa tubuh kita apakah cukup atau tidak, karena indeks massa tubuh ini akan berpengaruh ke kehamilan nantinya. Ketika indeks massa tubuh kita baik, target peningkatan berat badan yaitu antara 10 hingga 16 kg. Kalau indeks massa tubuh kita besar, terlalu besar, obesitas atau overweight seperti itu, peningkatan berat badannya juga tidak disarankan tidak banyak selama hamil gitu. Jadi kalau misalkan orangnya besar, itu antara lain 6 sampai 9 kg selama 9 bulan kehamilan. Misalkan ada mungkin di sini teman-teman yang mau saya hitungkan indeks massa tubuhnya atau sudah bisa menghitungkan semua? Ada mungkin? Atau belum, caranya gimana? Gimana ya? Mohon maaf, ini yang berbicara siapa? Ranti. Oh iya, Ranti. Ranti dari mana, Ranti? Dari Pati. Dari Pati. Ya, berat badan terakhir yang kamu tahu berapa? 49. Mohon maaf ya, ini mungkin agak sensitif kalau tapi ada baiknya untuk tinggi badan kan berapa ya? Sekitar 160 lebih. 169. Nggak ada 69, 160 lebih berapa gitu loh, Kak. Mungkin 160 lebih berapa? Lebihnya pasnya berapa? Terakhir sih 65. 165 ya. Berat badannya 49, tinggi badannya 165. Indeks massa tubuh kamu 17,9. Ini sebenarnya mepet ya. Mepet di batas paling bawah dari indeks massa tubuh yang normal. Tapi masih termasuk normal sih, nggak apa-apa. Batas bawahnya itu 17,5. Jadi kalau bisa nanti ditingkatkan lagi berat badannya, hanya saja dengan indeks massa tubuh 17,9, berarti nanti saat kehamilan diharapkan peningkatan berat badannya lebih banyak daripada yang lain. Misalkan lebih banyak itu antara 15 sampai 20 kg begitu selama kehamilan, selama 9 bulan kehamilan ya.
Mungkin untuk teman-teman yang badannya lebih besar, bisa nanti konsultasi lagi untuk mengoptimalkan penambahan berat badan selama kehamilan atau mau mengoptimalkan berat badan yang ada sekarang sebelum terjadi kehamilan nantinya. Kemudian setelah berat badannya baik, kemudian ada balancing diet, jadi pola makan yang seimbang, mengoptimalkan antara kebutuhan energi dan nutrisinya. Jadi sebelum kehamilan pun kita harus makan makanan yang seimbang, nggak hanya banyak karbohidratnya. Mungkin kalau anak-anak kos lebih suka makan mie karena selain ekonomis juga mudah dapatnya, misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan energi itu bisa diambil dari karbohidrat seperti itu, tapi tidak kalah juga nutrisi yang dibutuhkan yang lain, protein, kemudian berbagai vitamin dan mineral yang bisa diambil dari makanan sayuran dan buah-buahan, dan juga protein-protein hewani maupun nabati yang lain. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini, bahwa pemenuhan energi dan nutrisi harus dimulai sebelum hamil, dan pada saat hamil yang perlu dipikirkan adalah mengkonsumsi makanan bergizi untuk 2 orang, bukan untuk dikalikan 2 secara jumlah. Jadi makan banyak boleh, tapi tidak boleh melebihi batasannya. Jadi bukan berarti kita hamil terus makannya jadi porsinya 2 kali lipat, enggak. Gitu. Karena pada saat kehamilan itu peningkatan kebutuhan energi dan nutrisinya kira-kira antara 300 sampai 500 kilokalori. Jadi enggak 2 kali kebutuhan sebelum hamil. Seperti itu. Jadi saat hamil pun walaupun harus makan lebih banyak, tapi tetap harus dijaga secara porsinya. Kemudian juga bisa minum suplemen-suplemen yang ada, terutama ketika intake makanannya kurang bervariasi, misalkan susah didapat, atau misalkan terlalu sibuk, jadi kurang bisa menyediakan makanan yang berbagai varian seperti itu. Misalkan mengkonsumsi asam folat, yodium terutama dari garam ya, kemudian zat besi, kemudian DHA atau EPA ini salah satu mineral yang dibutuhkan untuk perkembangan otak janin ya. Nah, untuk yang mungkin teman-teman pernah dengar dari iklan, yaitu sebelum hamil mengkonsumsi asam folat. Iya, ini asam folat ini dibutuhkan untuk perkembangan saraf pada awal kehamilan. Jadi sebelum hamil sebaiknya mengkonsumsi supaya kondisi dalam rahim itu nutrisinya cukup, terutama asam folatnya. Kemudian ketika terjadi kehamilan bisa dioptimalkan seperti itu. Nah, saya pernah punya seorang pasien yang datang ketika di USG pertama kali belum kelihatan, padahal waktu itu kehamilannya sudah mungkin 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seperti itu. Dari USG belum kelihatan, kemudian kami berikan asam folat, dievaluasi 1 bulan kemudian, alhamdulillahnya bayinya berkembang dengan baik, seperti itu. Yang harusnya sudah kelihatan, tapi belum. Terus diberi suplementasi asam folat, alhamdulillah bisa berkembang dengan baik. Alangkah baiknya kalau suplementasi asam folat ini dimulai sejak sebelum kehamilan ya. Kemudian yang bawah ini mencegah makanan hewani yang mentah. Jadi makanan hewani yang mentah ini dikhawatirkan mengandung kuman-kuman seperti toksoplasma atau listeria yang dapat mengganggu kesehatan janin. Oleh karena itu, ibu hamil terutama kalau bisa tidak mengkonsumsi makanan atau protein hewani yang mentah ya. Mungkin dulu kita ada kebiasaan untuk mengkonsumsi telur mentah,
itu langsung dimakan. Nah, itu kalau bisa dihindari. Kemudian moderately physically active. Jadi secara fisik juga harus bugar. Cara menjaga supaya fisiknya bugar sebelum kehamilan harus dibiasakan. Ini juga menjadi PR untuk saya dan Tuti mungkin ya, untuk menjaga kebugaran tubuh mulai dari sekarang dengan cara berolahraga 30 menit selama 5 kali dalam seminggu. Kemudian jenis olahraganya juga yang nggak perlu yang ngoyo-ngoyo gitu. Olahraganya yang ringan, sedang, mungkin jogging, mungkin sepedaan, seperti itu, yang dimana ketika kita melakukan olahraga itu kita masih bisa bercakap-cakap dengan teman. Itu tandanya olahraga yang kita butuhkan untuk tetap bugar, nggak perlu yang harus maraton seperti itu. Kalau memang bisa yang biasa, yang frekuensinya biasa menuju ke sedang, nggak masalah. Nggak harus yang benar-benar jadi nafasnya tersengal-sengal atau harus denyut nadinya lebih dari 100 kali per menit, nggak perlu. Yang frekuensinya ringan sampai sedang saja. Itu asal rutin 5 kali dalam seminggu, durasinya kurang lebih 30 menit. Kemudian ini jelas menghindari alkohol dan merokok secara aktif maupun secara pasif. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada bapak-bapaknya, suami-suaminya yang merokok, kalau ada ibu hamil silahkan merokok di luar rumah. Begitu masuk rumah, ganti baju supaya asap-asap rokoknya, partikel-partikel rokok yang menempel di baju tidak terhirup oleh orang rumah, terutama ibu yang sedang merencanakan kehamilannya. Kemudian kalau mau minum minuman berkafein, boleh asal jumlahnya tidak terlalu banyak. Jumlahnya banyak itu berapa batasnya? Batasnya itu antara 300 mg sehari. Kalau saya boleh menyampaikan, 1 gelas kopi misalkan, 1 gelas kopi kurang lebih 200 ml itu mengandung kurang lebih 90 mg kafein. Jadi batasnya 300 mg. Kalau kopi segelas cuma 90 mg. Jadi segelas 2 gelas kopi sehari masih diperbolehkan selama hamil ya. Kalau teh juga mengandung kafein, cuma kafeinnya setengah dari kopi. Kalau kopi 90, teh 45 mg kafeinnya. Jadi masih boleh untuk teh dan kopi. Kemudian poin berikutnya adalah pemeriksaan gigi rutin. Kalau bisa sebelum hamil dipastikan tidak ada karang gigi, tidak ada gigi berlubang, karena pada gigi yang berlubang atau gigi yang punya karang itu biasanya ada bakteri-bakteri yang menempel di situ. Kalau ada pembuluh darah yang terbuka, bakterinya bisa masuk ke dalam pembuluh darah dan mencapai ke janin juga, dan mengakibatkan janin itu berpotensi mengalami karang gigi juga nantinya waktu dia sudah lahir dan punya gigi seperti itu. Jadi kesehatan gigi di sini juga penting. Kemudian mendapatkan vaksinasi yang cukup. Biasanya vaksinasi yang diperlukan di ibu hamil antara lain yang sudah selesai biasanya vaksinasinya di SD, misalkan seperti campak, kemudian rubella, cacar, seperti itu. Itu kalau tidak salah sudah selesai di SD. Kalau yang di dewasa biasanya untuk individu-individu yang sensitif, misalkan vaksinasi influenza. Dan sebelum menikah ada vaksinasi juga ya, tetanus toksoid. Nah itu juga perlu didapatkan untuk melindungi bayi selama dalam kehamilan.
Seperti itu. Kalau misalkan ada yang suka dengan kucing, misalkan perlu juga dicek untuk apakah ada kuman-kuman dari kucing, misalkan toksoplasma, seperti itu di dalam. Kadang soalnya tidak ada gejalanya, tapi ada pasien-pasien yang ternyata memiliki tokso dan kemudian kesulitan untuk kehamilan itu ada. Jadi kalau perlu dicekkan, cek untuk toksoplasmanya sebelum menikah. Kalau perlu juga mendapatkan vaksinasi yang masih belum selesai. Gitu. Misalkan influenza itu tadi, kalau misalkan teman-teman sekalian ada yang sensitif terhadap gejala-gejala flu seperti itu. Kemudian selain kesehatan prekonsepsi atau kesehatan sebelum kehamilan ini, yang perlu saya sampaikan, ada yang namanya kesehatan 1000 hari pertama dari bayi. The first 1000 days of life. Kehidupan pertama, 1000 hari kehidupan pertama. Jadi 1000 hari kehidupan pertama ini merupakan masa yang penting untuk perkembangan kesehatan mental, emosi, neurofisiologi seseorang. Jadi di 1000 kehidupan pertama ini, bayi dalam kandungan maupun nanti 2 tahun setelah lahir perlu mendapatkan nutrisi yang optimal. Dan yang di sini untuk perkembangan otaknya paling cepat terjadi di 3 bulan terakhir kehamilan, berlanjut pada 2 tahun pertama kehidupan bayi. Jadi kalau bisa kita berikan nutrisi yang terbaik, disinilah saatnya. Pada 1000 hari kehidupan pertama. Yang diperlukan adalah protein, baik hewani maupun nabati, kemudian asam lemak yang tidak jenuh, kemudian asam lemak tidak jenuh yang rantai ganda, kemudian ada zat besi, ada zinc, ada tembaga. Ini tembaga bukan tembaga baja ya. Ini zat asam amino. Kemudian yodium juga, kemudian kolin, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12 yang kita bisa mendapatkannya dari berbagai makanan yang alhamdulillah kalau di tempat kita banyak sekali ya sayur dan buah. Jadi sebenarnya tinggal memilih. Dari kesemua protein ini yang paling penting adalah zat besi. Karena di Indonesia sendiri masih banyak remaja dan juga ibu hamil yang mengalami anemia defisiensi besi. Nah, padahal zat besi ini penting untuk mengantarkan oksigen ke dalam tubuh, mengantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh, dan juga memaksimalkan pengantaran zat-zat nutrisi yang lain di dalam tubuh. Oleh karena itu, nah ini contoh makanan yang mengandung zat besi, kacang-kacangan, sayuran hijau, kemudian ada juga daging merah. Ini nggak cuma hati ayam atau hati sapi, tapi juga daging yang berwarna merah itu juga banyak mengandung zat besi. Dan zat besi yang mudah diserap oleh tubuh kita itu merupakan zat besi yang dari protein hewani. Jadi apakah sapi, apakah kambing mungkin, atau hati hewan ya. Kemudian juga yang lainnya di sini ada makanan yang merupakan contoh sumber dari zinc, kerang, ayam, kemudian produk-produk peternakan yang makannya rumput, herbivore ya. Kemudian kacang-kacangan juga bisa, almond, kuaci, bayam, asparagus, dan lain-lain. Kalau ini contoh dari makanan yang mengandung asam lemak tidak jenuh, salmon, apokat, kacang-kacangan juga, pokoknya yang enak-enak. Terus ini kalau nggak salah makanan yang mengandung koper.
Jadi ada makanan laut, kerang, kuaci bunga matahari. Yang ini contoh-contoh makanan yang mengandung zinc, susu, telur. Ini makanan yang mengandung kalsium, brokoli juga ada, seperti itu. Nah, ini adalah sedikit video mengenai 1000 hari kehidupan pertama. Mari kita saksikan bersama-sama. Bentar ya, loading. Mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kayaknya belum ada tuh, Mbak. Belum ada ya. Mungkin dari Tuti mau ada yang didiskusikan dulu? Nanti kita nonton video dulu aja, Mbak. Oh, oke. Atau mungkin ini kali, tadi kan baru Ranti ya yang minta dihitungin indeks massa tubuhnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang pengen dihitungin gitu kan. Sebenarnya Karena apa ya, walaupun itu dianggap sepele tapi penting gitu. ya harus. Bahkan aku sendiri masih berusaha supaya indeks massa tubuhku tuh normal. Jangan sampai kebablasan kayak gitu. Sebenarnya kalau indeks massa tubuh lebih bagus lagi kalau 18,5 sih. Ranti tadi kan 17,9 ya. Berarti masih terbuka luas peluang untuk menambah nutrisi di tubuh. Kalau saya mungkin harus mulai diet ini. Atur makan supaya nggak kebanyakan. Mbak pemateri. Ya. Kalau aku sendiri tuh udah ngerasa emang kurang dari indeks, Mbak. Cuman ketika makan itu ya makannya udah normal tapi nggak naik-naik gitu loh berat badannya. Itu atau gen atau gimana atau harus kayak gimana, Mbak? Bapak ibunya kurus juga nggak? Enggak, Mbak. Cuman dari nenek itu kecil-kecil sih. Oh gitu, nenek ada yang kecil. Terus aktivitasnya banyak nggak? Lumayan, Mbak. Lumayan banyak. Tugas kuliahnya banyak nggak? Pol. Lah ya itu. Nah, soalnya untuk menambah berat badan diperlukan kalori yang banyak, penambahan kalori banyak, pengeluaran kalorinya diminimalkan. Kayak gitu. Jadi ada kalau yang nambah banyak, yang keluar banyak, nggak ada yang kesimpan. Kalau yang masuk banyak, yang keluar sedikit, maksudnya yang keluar tuh energinya yang keluar sedikit, kan bisa ada simpanan yang bisa diubah menjadi cadangan lemak dalam tubuh sehingga beratnya nambah. Seperti itu. The first 1,000 days of life is a critical stage of a child's growth. Bentar ya. Begins from the time of conception. Kenapa loadingnya lama sekali? The first 1,000 days of life consists of 3 separate stages. The first is pregnant. Baby inside the womb to birth. Mungkin kita ulang dari awal ya.
Tapi videonya belum muncul di share screen-an, Mbak. Cuman suaranya aja yang muncul. Sekarang udah belum? Belum, masih slideshow PPT. Oh gitu. Coba ngeklik share screen-nya, pilih screen, Mbak. Bukan pilih file Desktop PPT. ya? Screen laptop. Bentar. Share screen. Desktop. Udah muncul? Sudah. Ngeheng. Bentar ya. Jadi Ranti, gimana Ranti? Udah muncul? The first 1,000 days of life is a critical stage of a child's growth and development. This stage begins from the time of conception up until the second year of a child. It offers a golden opportunity for parents to shape a healthier and more prosperous future for their child. The first 1,000 days of life consists of 3 separate stages. The first is pregnancy. This includes the first 270 days of the baby inside the womb to birth. During this stage, a mother's nutrition is a matter of utmost importance. Mothers should drink iron and folate to prevent anemia and birth defects. It is important for mothers to consume adequately iodized salt. Iodine deficiency may reduce the baby's IQ by as much as 10 to 15 points and may also lead to low birth weight and stillbirth. A balanced diet including rice, meat or fish, green leafy vegetables, yellow fruits, and milk or egg products can help ensure optimum health of the mother and her child. The second stage is called infancy. This stage includes from the time of the baby's birth up to the first 180 days or from 0 to 6 months. In the first hours after birth, the baby will be able to receive colostrum from the mother's breast milk. Colostrum is the baby's first vaccination and protection from life-threatening diseases. It can also increase the baby's IQ by 5 to 7 points. The final stage is the child's toddler years. This includes the next 550 days after infancy, or the baby's first 7 months up to his second year. The baby can still continue to breastfeed during the toddler years. During this time, the baby is ready to take in semi-solid food. With proper care and nutrition, children can overcome and prevent life-threatening diseases, complete 4.6 more grades of school, and have healthier families during adulthood. Find out more on the first 1,000 days of life at 1000days.unicef.ph. Ya itu pada intinya 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting untuk perkembangan bayinya, mulai dari kehamilan sampai saat menyusui. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan supaya optimal kehidupan 1000 hari kehidupan pertama bayinya ya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, yang tadi itu adalah mengupayakan supaya kehamilan itu berjalan dengan sehat, dengan yang utamanya adalah makan makanan bergizi, olahraga, dan juga cek tadi. This program was made possible by Catholic Charities of West Virginia, working to reduce poverty in West Virginia.
online at www.ccwva.org and by WVU Children's Hospital at Ruby Memorial. Sorry, YouTube-nya jalan sendiri. Tadi sampai mana? Screen share saya masih bisa dilihat? Nggak muncul, Mbak. Belum muncul. Nggak muncul. Oke. Coba diulang share screen file PPT-nya aja. Kalau tadi kan share screen desktop. Ya, maaf ya, laptopnya Lola. Nah, ini udah muncul Tadi nih, Mbak. mengupayakan kehamilan yang sehat. Kemudian setelah mencapai kehamilan yang sehat, kita juga perlu menghindari kehamilan-kehamilan yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan itu gimana maksudnya? Sebenarnya tidak menginginkan adanya anak lagi, misalkan anaknya udah 5 gitu, terus usianya udah menjelang 40, terus sebenarnya tidak ingin ada anak lagi, ya berarti harus direncanakan bagaimana caranya supaya tidak menambah anak lagi, karena usia reproduksi sehatnya juga terbatas seorang perempuan ya, antara 20 hingga 35. Oleh karena itu, kita usahakan seoptimal mungkin kehamilan terjadi pada usia reproduksi sehat tersebut. Atau sudah di usia reproduksi sehat nih, misalkan 25 tahun, anaknya sudah 2 misalkan, berencana tambah lagi setelah anak yang kedua usianya 2 tahun. Sekarang anak kedua kok baru 1 tahun, sudah hamil lagi gitu. Itu harus direncanakan sedemikian rupa sehingga anak-anak yang sudah dilahirkan dapat nutrisi yang cukup, dapat kesempatan mendapatkan ASI yang cukup, dan juga kasih sayang yang cukup dari orang tuanya sebelum ada adik barunya lagi. Nah, ini kuncinya adalah di perencanaan kehidupan reproduksi. Jadi sebelum menikah atau saat awal-awal menikah bisa dibicarakan pada pasangannya mau anak berapa, 10, 20, 30, seperti itu. Kemudian berjarak berapa tahun, dengan jarak usia yang sehat kurang lebih 2 tahun ya. Jadi selesaikan dulu masa menyusui anak yang pertama sebelum menambah anak kedua dan seterusnya. Jadi diberi jarak dengan menggunakan kontrasepsi, mau kontrasepsi jangka pendek atau jangka panjang sekalian, nanti bisa dibicarakan masing-masing dengan pasangan. Dan juga mungkin bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Kemudian juga bisa mengakses pelayanan kesehatan sebelum, selama, dan setelah melahirkan ya. Jadi menurut WHO dari rekomendasi yang baru, direkomendasikan bahwa ibu hamil memeriksakan kehamilannya pada pertemuan pertama usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau sebelum 3 bulan. Jadi ketika seorang ibu terlambat haid sudah 1 bulan, sebaiknya dicek, segera diperiksakan. Jangan nunggu 3 bulan baru diperiksakan. Kemudian setelah kurang dari 12 minggu, sebaiknya kontrol kehamilan lagi pada usia 20 minggu, 26 minggu, 30 minggu, 34, 36, 38, hingga 40 minggu. Harapannya pada usia kehamilan 40 minggu sudah terjadi persalinan, sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kehamilan lebih lanjut. Kemudian juga ada pencegahan dan penata laksanaan dari
specific complication yang sudah terjadi. Misalkan dari awal nih kita sudah persiapkan sebaik mungkin dari nutrisinya, dari periksa kehamilannya, tapi tetap saja terjadi, maka kita terima dan kita kelola sebaik mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya. Nah, tanda-tandanya yang perlu kita waspadai antara lain perdarahan dari jalan lahir, kemudian kejang, kemudian sakit kepala yang berat dengan pandangan mata kabur, atau demam dan terlalu lemah untuk bangun dari tempat tidur, nyeri perut yang berat, kemudian pola pernafasan yang cepat dan sesak seperti itu. Nah, tanda-tanda ini perlu dicermati untuk bisa dikelola lebih lanjut sehingga tidak terjadi hal lain yang lebih buruk. Kapan dilaksanakan semua itu tadi? Mulai dari hari ini, sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing dari teman-teman. Mungkin ada yang akan menikah dalam jangka waktu depan, dalam jangka waktu dekat, mungkin ada juga yang pengantin baru mungkin, atau ada juga yang masih sekolah, masih fokus belajar, bisa mulai dicicil dari sekarang, dari nutrisinya, dari exercise, olahraga hariannya, supaya kondisi badannya fit betul. Siapa yang perlu melaksanakan semuanya? Mulai dari diri kita sendiri, kalau kita mengetahui ada saudara, ada tetangga yang juga sedang hamil atau merencanakan kehamilan, dan kita tahu sedikit banyak informasi seperti ini, kita perlu sampaikan supaya kesehatan itu juga merata untuk semua orang. Sekian, terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo kita diskusikan bersama-sama. Kembali ke Tuti. Oke, terima kasih atas paparannya Mbak Sinta. Cukup lengkap ya teman-teman paparan dari Mbak Sinta. Oh ya, minta tolong di stop share screen dulu Mbak. Oke. Ada iklan lewat, bentar ya. Oke, iklannya sudah selesai lewat. Ya, jadi sebenarnya ini ya sesuai dengan tema besarnya gitu, bahwa diskusi kita malam ini memang kita arahkan dengan harapan nih, dengan tujuan bahwa ketika teman-teman yang masih muda ini, khususnya yang masih remaja usia SMP ataupun SMA, akhirnya memutuskan gitu ya, atau membuat sebuah pertimbangan akan menikah di usia sekian tahun, atau mungkin berencana memiliki anak di usia sekian tahun. Nah, alangkah baiknya keputusan-keputusan semacam itu ya memang harus dipertimbangkan dengan baik-baik, karena sesuai dengan apa yang dipaparkan Mbak Sinta tadi, ada banyak hal yang dipersiapkan, mulai dari nutrisi, kemudian exercise, kemudian indeks massa tubuh, bahkan kalau teman-teman ada yang belum bisa ngitung ya, cara ngitung indeks massa tubuh, nah nanti bisa dihitungkan di sini, kita hitung bareng-bareng. Jadi ada banyak PR gitulah yang harus dipersiapkan sebelum diri kita masing-masing akhirnya membuat keputusan bahwa oke, akan menikah usia segini atau akan memiliki anak usia segini. Nah, selanjutnya kita buka sesi diskusi deh buat teman-teman yang ingin menyampaikan pandangannya atau menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Atau mungkin punya unek-unek atau punya pandangan yang berbeda gitu, silahkan kita diskusikan bareng-bareng. Silahkan langsung open mic ya, nggak usah ngetik di kolom chat, langsung open mic aja. Siapa dulu? Karena ini ternyata usia paling muda yang daftar acara ini ya Mbak, ternyata itu ada usia 14 tahun. Ternyata tadi kelewatan kebaca, berarti 14 tahun ada, 16 tahun ada. Jadi dari usia 14 tahun sampai 25 tahun ngisi form pendaftaran buat join acara ini. Gimana teman-teman? Kalau belum ada yang menyampaikan unek-uneknya, saya awali dulu deh. Jadi ini ada satu pertanyaan titipan nih Mbak. Sebenarnya idealnya
kita manusia nih untuk menikah atau memiliki anak itu harusnya di usia berapa? Kalau perempuan usia berapa, kalau laki-laki usia berapa? Kira-kira gimana Mbak Sinta? Maaf, gimana? Usia ideal bagi perempuan ataupun laki-laki untuk menikah ataupun untuk punya anak itu ada di kisaran usia berapa tahun? Kalau perempuan 20 sampai 35 tadi ya sudah disampaikan. Kalau laki-laki sih kurang lebih sama, cuma maksudnya kualitas benih yang nanti bakal janin, supaya menjadi bakal janin yang optimal ya kurang lebih kalau laki-laki sama sih 20 sampai 40 tahun mungkin ya. Yang penting nutrisinya dijaga aja. Tapi kalau perempuan untuk perempuan usia 30 tahun ke atas itu fertilitas sudah mulai menurun secara berangsur-angsur, enggak langsung tiba-tiba susah hamil, enggak, cuma dari usia 20 sampai 30, kemudian 30 seterusnya akan mulai turun sedikit demi sedikit kesuburannya. Oke, kemudian kalau misalkan nih Mbak, kalau misalkan kita kan nggak tahu ya nih teman-teman yang join di sini tuh kira-kira sudah memplanningkan memilih usia berapa gitu. Kira-kira kalau misalkan ada nih baru aja lulus SMP atau lulus SMA, entah itu perempuan atau laki-laki ya, akhirnya memutuskan untuk menikah. Kira-kira kalau dari perspektif kesehatan dampaknya gimana gitu? Karena kalau lulus SMP berarti kan usianya berapa tahun lulus SMP itu 13, 14, 15-an ya? 15 tahun lah ya. Nah itu kira-kira gimana Mbak? Mungkin teman-teman sudah ada yang sempat baca ya. Jadi kalau misalkan seorang yang usianya masih kurang dari 20 tahun itu menikah, kemudian hamil dan punya anak, sebenarnya sistem reproduksinya itu belum siap 100%. Jadi harus ketika sistem reproduksinya belum siap, dikhawatirkan melahirkan anak-anak yang secara fisik, mental, emosionalnya bahkan nanti juga tidak 100% optimal seperti itu. Karena masih ketika usianya masih remaja, kemudian dia harus mengalami kehamilan dan mengasuh anak, itu saya rasa emosinya belum stabil, sehingga udah kesehatannya nggak optimal, nanti perkembangan mental dan emosi anaknya juga tidak optimal, jadi akan sangat disayangkan kalau kehamilan itu terjadi pada usia remaja seperti itu. Kalau bisa tetap usia 20 atau lebih seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang sudah dijodohkan atau memang berencana menikah muda gitu agak ini ya, harus kalau bisa ya ditunda dulu dengan metode kontrasepsi alamiah seperti itu. Oke, nah mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu terkait ini ya, lulus SMP gitu, menikah. Ternyata kalau dari sisi kesehatan ya maturitas atau kematangan fisiknya belum siap gitu. Cowok boleh masuk, Mbak? Boleh, silahkan. Mungkin Ya, terima kasih dulu ya. atas waktunya. Oke, silahkan memperkenalkan nama dulu. Oh iya, nama saya Rizky, Mbak. Biasanya dipanggil Kiki. Nah, Oke. saya mau tanya terkait apa namanya yang tadi ya, berat ideal tadi ya. Jadi berat masa ideal orang hamil. Ya, yang akan hamil atau saat hamil. Nah, semisal itu nanti dikaitkan dengan apa namanya body shaming gimana Mbak? Dalam artian nanti takutnya ketika kita menasehati atau memberikan sebuah informasi,
kita terkesannya sebagai orang yang apa ya istilahnya, bisa dikatakan body shaming atau seperti apa nanti. Sorry, treatment apa yang cocok buat mengasih informasi tersebut terhadap orang yang mau kita tuju gitu. Nanti takutnya beliaunya yang kita kasih tahu informasi itu nangkapnya kita termasuk orang yang body shaming. Itu yang pertama, Mbak, terkait berat massa tubuh. Terus terkait apa namanya pernikahan dan juga sistem reproduksi yang di bawah 20 tahun. Itu kan sekarang sering hampir public figure juga salah satunya ada yang menikah di bawah umur 20 tahun seperti putranya Ustadz Arifin Ilham itu kan di bawah umur 20 tahun. Kalau nggak salah 17, kalau nggak 18, saya kurang paham usia pasnya. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan pemahaman agama dari seseorang tersebut? Atau bahkan ini ya Mbak, apa namanya soal dia sudah matang apa enggaknya, apa namanya rahim apa dari sistem reproduksinya itu analisisnya dari mana gitu, dalam artian apa dari segi kesehatan memang ada patokannya. Tadi kan pemateri mengatakan bahwa belum 100% siap atau apa namanya matang apa gimana tadi lupa. Nah, itu dilihatnya dari apa? Apakah dari segi fisik, apa dari segi kedewasaan sikap atau seperti apa? Karena memang semakin ke sini saya pernah bertanya-tanya dan juga penasaran ini. Kebetulan juga ada materi ini, apa kedewasaan atau pubernya anak sekarang itu kan beda dengan zaman dulu mungkin ya. Kalau zaman dulu usia 13 atau 15 baru menstruasi dan juga mimpi basah. Tapi anak sekarang 6 SD udah bisa jadi udah bisa mimpi basah dan juga haid yang pertama, karena memang entah itu rangsangan dari tontonan yang saat ini dipertontonkan atau dalam segi pemikiran dari masing-masing remaja saat ini gitu Mbak. Mungkin 2 itu dulu Mbak, nanti dilanjut lagi. Oke, pertanyaannya menarik banget ya. Pertama tentang IMT, kedua tentang usia menikah yang sangat muda. Silahkan Mbak Sinta ditanggapi dulu nih. Kalau karena ini diskusi ya untuk menyampaikan masalah indeks massa tubuh dan body shaming kayak gitu, menurut kamu gimana tuh? Kalau menurutku kita jelasin dari awal bahwa tujuan kita jelasin ke teman kita ya, misal nih aku punya temen cewek ya, dia ceritanya ada planning menikah dalam waktu dekat ini, tapi ternyata berat badan tubuhnya atau indeks massa tubuhnya itu masih kurang dari angka ideal. Kalau ideal berarti kan harusnya 18,5 sampai berapa lupa, 23 ya? 23 atau 24,9. Nah, katakanlah si temanku ini ternyata masih di bawah 18,5, otomatis aku sebagai temannya bakal ngasih tahu dong supaya dia menambah intake tuh maksudnya ini ya, masukan makanan, harus menambah asupan makanan dia supaya indeks massa tubuhnya dia naik ke angka yang ideal. Karena kalau dia nikah pasti selain untuk menikah pasti kan yang namanya ini ya, yang namanya pasangan suami istri baru kan pasti juga ada niatan untuk memiliki anak. Nah, untuk memiliki anak berarti kan si perempuan ini harus mempersiapkan berat badannya supaya indeks massa tubuhnya ada di angka yang ideal. Jadi tetap dijelasin dari awal bahwa ini bukan bermaksud untuk body shaming gitu. Sebenarnya juga istilah body shaming sampai sekarang kan masih simpang siur ya. Maksudnya simpang siur tuh masih nggak jelas gitu loh. Body shaming, body tubuh, shaming, shame, malu. Apa sih maksudnya, kayak memalu, apa ya, kayak mendiskreditkan tubuh seseorang
atau menghina tubuh seseorang atau apa gitu. Nah, itu kan masih simpang siur kan maksud body shaming itu apa. Yang pasti ya kita jelasin dari awal bahwa tujuan kita itu untuk ngasih tahu supaya dia lebih memperhatikan tubuhnya, karena ketika dia memperhatikan tubuhnya itu nanti akan berdampak juga saat dia hamil hingga proses persalinan dan bahkan sampai proses menyusui anaknya. Jadi dari awal harus dijelasin supaya nggak ini ya, nggak menimbulkan multi tafsir gitu. Nanti dikiranya apaan sih kamu body shaming amat gitu. Dikiranya gitu padahal kita niatnya nggak ada body shaming gituan. Gimana Mbak Sinta kira-kira? Ya, itu juga baik. Maksudnya kita memberitahu secara baik-baik kan. Terus ya jawaban Tuti bagus. Aku cuma mau nambahin gini, kalau itu memang teman kamu pasti tahu cara terbaik untuk ngasih tahu dia. Misalkan pas nggak rame-rame kondisinya, terus pas dia nggak lagi bete, atau pas dia nggak lagi lapar, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang bersangkutan sekarang, jangan lagi tugasnya numpuk banyak, masalahnya banyak belum yang selesai, terus kita mengingatkan, awas lo, gemuk lo, gitu. Juga dengan kata-kata yang baik, dengan pelan-pelan dikasih tahu, nggak, kamu tuh gendut loh, masa gendut kayak gini mau nikah, kan ya nggak gitu. Pelan-pelan bilang aja, kemarin aku dapat info kalau misalkan nanti persiapan kehamilan, misalkan nanti kalau sudah berkeluarga sebaiknya seperti ini gitu loh. Pernah baca nggak kayak gitu? Nanti ya sepelan mungkin, sehalus mungkin yang disampaikan. Toh yang mau disampaikan adalah informasi yang baik untuk kebaikan dia juga gitu. Ya, jadi pelan-pelan dan halus-halus ngasih taunya. Untuk body shaming ya, yang dimaksud putranya Ustadz Arifin Ilham itu yang itu ya, Alvin yang masih 17 atau 18 tahun itu ya? Ya. Atau ada yang lain lagi, aku nggak tahu. Iya Mbak. Ya, kalau ya, kayaknya salah, itu. Saya juga kurang. Kalau nggak salah itu yang istrinya kan lebih tua, maksudnya usianya. Jadi secara fisik untuk kehamilan dan persalinan lebih siap sih, dan setahu kalau aku nggak salah ingat juga nggak langsung hamil itu tuh istrinya. Tapi nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Dan patokannya siap atau tidaknya itu kita lihatnya karena dari penelitian yang sudah ada sampai sekarang menunjukkan bahwa wanita yang berusia kurang dari 20 tahun itu lebih berisiko mengalami komplikasi selama hamil dan bersalin. Komplikasinya apa aja? Bisa jadi tadi tekanan darahnya naik, atau yang lebih banyak terjadi di kehamilan usia muda itu adalah perdarahan, karena organ reproduksinya mudah terjadi robekan, misalkan seperti itu. Soalnya yang terjadi pasien-pasien yang pernah saya lihat sendiri pada usia muda mudah berdarah ketika terjadi kehamilan maupun saat bersalin terutama ya. Jadi saat bersalin ketika jalan lahir itu mulai terbuka dan bayi meluncur melewati jalan lahirnya, kalau di usia muda bisa jadi saat bayi meluncur itu robeknya bisa kemana-mana, nggak cuma robek di jalan lahir luar, nggak cuma di jalan lahir luar aja, tapi jalan lahir dalam juga, di leher rahim misalkan. Dan itu kalau sudah robek, perdarahannya luar biasa. Jadi kalau bisa kita hindari kehamilan dan persalinan di usia muda, 20 tahun lah. Kalau untuk kedewasaan, mungkin teman-teman semua udah tahu dan sangat paham kalau usia tidak menentukan kedewasaan seseorang. Iya, benar sekali, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang muda masih belum dewasa juga ada, apalagi laki-laki ya. Laki-laki muda dewasa ada, laki-laki muda belum dewasa juga ada. Jadi
silahkan kembali ke diri masing-masing untuk kesiapan dan persiapan masing-masing untuk menjalani kehidupan berkeluarga ya. Karena yang dihadapi bukan cuma kehamilan dan persalinan, tapi masalah sehari-hari yang rentangnya bisa dari kecil sampai masalah besar seperti itu. Bagaimana? Siapa, Rizky atau Rifki tadi namanya? Kiki, panggilannya Kiki, Mbak. Kiki, ya. Apakah ada tanggapan? Mungkin ada diskusi lebih lanjut. Gimana Kiki? Ya, ini yang tadi udah Mbak, yang soal yang pertama tadi. Terus yang kedua tadi belum ini namanya belum keseluruhan jawabnya. Soal yang masa pubertas awal itu loh Mbak. Jadi apakah ada pengaruhnya tontonan saat ini dalam arti entah itu media sosial, televisi dan sebagainya dengan apa namanya untuk apa ya istilah itu apa ya merangsang pubertas lebih dini ataukah itu ada pengaruhnya Mbak? Kalau dulu aku pernah diskusi sama temanku, dulu belum ada gadget, belum ada televisi yang tontonannya seperti ini, kita masa pubertasnya itu entah perempuan maupun laki-laki itu di rentan usia sekitar 13 kalau enggak 15. Nah, kalau anak sekarang apakah juga masih sama dengan di zaman tahun generasi milenial gitu? Kalau menurut Itu, kamu Mbak. sendiri gimana dari fenomena yang sudah terjadi di sekitar mungkin? Oh iya, kalau hasil diskusi saya dengan teman-teman waktu saat itu, kan aku sering apa ya berpikiran sing apa namanya sing di luar konteks dari teman-teman gitu. Pernah mikir apakah tontonan saat ini itu berpengaruh terhadap sistem reproduksi dari anak-anak sekarang gitu dengan tontonan sinetron memaparkan dengan apa namanya pacaran terus film Dua Garis Biru misal itu kan di usia SMP dan bahkan yang usia SD pun bisa melihat tontonan seperti itu di media sosial entah itu Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Itu aku merasa orang pubertas itu karena sudah memikirkan hal-hal yang sedemikian makanya sehingga ada apa respon di otak terus merespon akhirnya di bagian tubuh yang memang apa istilahnya bekerja itu makanya dia lebih dini gitu pubertasnya gitu. Aku mikirnya seperti itu sih makanya kalau secara ilmiah saya belum menemukan itu cuma asumtif dari saya pribadi sih Mbak kayak gitu. Ya sebenarnya diskusinya udah bagus. Intinya sih memang seperti itu. Cuma untuk reaksi kimianya seperti apa, saya juga lupa ingat waktu itu pernah sex education di SD mengenai pornografi sih memang. Pornografi itu dia memicu neurotransmitter otak, kalau nggak salah namanya serotonin, dia akan meningkatkan rasa puas di dalam otak. Ketika seseorang menonton pornografi dan otaknya merasa senang, dia akan merasa kecanduan akan rasa senang itu karena dia menginginkan perasaan senang itu datang kembali seperti itu. Nah itu tentu saja akan merangsang fungsi-fungsi lain dalam tubuh, salah satunya fungsi reproduksi, menjadi pubertasnya lebih cepat memang. Seperti itu. Cuma untuk reaksi kimianya seperti apa mungkin saya perlu baca lagi karena itu memang rumit ya reaksi neurotransmitter otak ketika melihat suatu pornografi di depan dia seperti itu.
Cuma ya itu yang memang bisa menimbulkan pubertas lebih dini di perempuan maupun laki-laki. Karena itu sebenarnya pubertas dini bukan cuma dari rangsangan mungkin video atau foto yang tidak senonoh seperti film Dua Garis Biru ya, tapi juga dari gizi yang baik. Bedanya zaman sekarang sama zaman dulu masih orang tua mungkin masih belum melek gizi anak-anak untuk makan sehari-hari aja susah, masih zaman penjajahan. Tapi sekarang paling nggak ada sayur sama telur, kalau nggak tempe, tahu, udah itu setiap hari. Jadi perbaikan gizinya sekarang lebih baik sehingga tubuh juga bekerja lebih baik lagi dengan pubertas, dengan tanda pubertas lebih dini. Lebih dini itu maksudnya yang sebelumnya di laki-laki 13, 15 tahun, sekarang mungkin 11 tahun, 12 tahun, laki-laki sudah mulai pubertas. Jadi banyak faktornya ya. Ya. Terima kasih, Mbak. Sama Kiki, pertanyaannya bagus sekali. Kiki ada tanggapan lagi nggak, Ki? Ada sih sebenarnya, Mbak. Cuma berikan kesempatan yang lain dulu, nanti saya nyusul lagi aja, nggak apa-apa. Mungkin Tuti akan yang tadi ditanyakan oleh Kiki mengenai pornografi dan pubertas. Kalau aku menanggapi yang bagian nutrisinya, Mbak. Jadi kalau kita bandingin ya memang benar orang zaman sekarang itu nutrisinya sangat berbeda jauh dengan orang zaman dulu. Bahkan kalau bisa ku bilang ada beberapa keluarga yang malah nutrisinya itu over. Maksudnya over tuh nutrisinya udah baik tapi over tuh berlebihan gitu. Dan nutrisi yang berlebihan itu juga berlaku untuk anaknya dan akhirnya anaknya usia SD misal kelas 3 atau kelas 4 itu bisa aja udah haid, padahal kalau dulu-dulu kan cewek haid paling-paling usia berapa, SMP kelas 1 ya atau enggak SMP kelas 2 kelas 3. Nah, tapi ini SD kelas 3 kelas 4 udah haid karena nutrisinya itu yang over, Mbak, malahan. Apalagi kalau ini ya di kota-kota besar misal kayak Semarang, Solo, Jogja kayak gitu. Kalau kita lihat di pinggir jalan raya kan udah ini ya udah banyak bukan jasa ya, macam tempat makanan atau resto yang dia memberikan menu-menu makanan yang instan atau kita sebut junk food lah ya katakanlah. Nah, makanan-makanan yang junk food kayak gitu kan justru kandungan hormon-hormon untuk tubuh itu kan lebih besar dan akhirnya itu juga mempengaruhi kejadian haid yang lebih awal. Misal SD kelas 3 udah haid, SD kelas 4 udah haid. Karena itu memang beneran terjadi di sekolahku dulu, Mbak. Jadi waktu aku SMP, nah tetanggaku yang anak SD kelas 3 kelas 4 tuh udah haid ya gara-gara itu, gara-gara nutrisi yang over itu. Jadi nggak cuman karena tontonan atau karena game online. Kan kalau game online misalkan visualisasinya ada ini ya, ada unsur-unsur pornonya kan juga berpengaruh. Jadi nggak cuman dari tontonan-tontonan aja, tapi nutrisi juga tetap berpengaruh. Apalagi kalau nutrisinya yang nutrisi over atau berlebihan. Itu tambahannya, Mbak Sinta. Sebenarnya yang menarik adalah nutrisinya berlebihan atau sebenarnya dia berlebihan di satu zat gizi tertentu, misalkan karbohidrat kayak gitu. Misalnya kalau di junk food dia banyak di karbohidrat sama lemak jenuhnya, jadi itu yang bikin nggak sehat, ya nggak sih? Junk food isinya sebenarnya apa sih? Ayam yang dipakai, ayam yang disuntik, ada tambahan zat lain yang sebenarnya tubuh kita nggak perlu kayak gitu. Dan juga ini sih asam lemak jenuh sama karbohidratnya biasanya, karena makan nasi Padang lauknya daging sih, tapi dagingnya secuil, nasinya tiga mangkok, 3 gunung gitu. Jadi seringkali yang dimakan, yang asupannya banyak, cuma nggak seimbang. Ya. Mungkin ada diskusi lagi.
Gimana Pernah ini, teman-teman Mbak. yang lain? Saya lagi. Mau disampaikan, Mbak? Ya, monggo. Iya, kamu lagi aja nggak apa-apa, Ki. Aku pernah dapat informasi terkait ini, Mbak. Terkait apa namanya, soal kelahiran gitu ya. Informasi yang tak dapatkan salah satu dan beberapanya itu, yang pertama, perempuan dengan pinggul kecil itu lahirannya susah. Dalam artian susah itu bisa jadi nggak normal gitu. Terus yang kedua itu dengan orang perempuan yang minusnya lebih dari 3 itu katanya kalau misal kelahiran nggak bisa normal karena memang itu bersangkutan dengan apa namanya saraf di matanya. Itu hal tersebut benar apa enggak, Mbak? Soalnya kemarin ada beberapa teman saya atau senior saya itu menceritakan hal tersebut gitu. Yang pertama pinggul sempit ya. Pinggul sempit mungkin bayangannya gini. Kita bayangin ada pipa. Pipa ini mau dilewati sama bola. Nah, tinggal bayangan kalian pipa yang kayak apa sehingga bolanya bisa lewat. Bolanya ukurannya seberapa, jadi bolanya bisa lewat. Jadi sebenarnya semua itu relatif gitu. Kalau misalkan pipanya atau panggulnya ukurannya segini, terus bolanya ukurannya segini, bisa lewat berarti kan. Tapi kalau panggulnya segini, tapi bolanya segini, nggak bisa lewat. Nah, itu harus ada kesesuaian antara ukuran panggul sama bayi, ukuran bayi yang mau lewat, terutama kepala bayi ya, karena kepala bayi itu adalah bagian terbesar yang akan melewati panggul seorang wanita saat persalinan. Nah, itu harus dipegang dulu. Kemudian bagaimana cara kita menentukan panggul sempit? Biasanya tinggi badan ibunya tidak lebih dari 150 cm. Itu kemungkinannya panggul sempit. Tapi apakah pasti panggul sempit? Belum tentu. Kita harus ukur lagi ukuran panggulnya. Kita ukur lingkar panggulnya, ukuran-ukuran dari panggul luar, panggul dalam. Terus kita juga ukur ukuran bayinya, kira-kira berat bayinya berapa. Kalau misalkan ibunya kurang dari 145, misalkan 143 atau 141, tapi bayinya kecil, misalkan 2,5 kilo, itu kemungkinan masih bisa lahir. Atau ibu-ibu yang tinggi badannya kurang dari 145 belum tentu panggulnya kecil, bisa jadi panggulnya lebar. Karena di tempat ibu saya itu banyak sekali pasien-pasien yang sebenarnya tinggi badannya nggak sampai 145, tapi bayi-bayi 3 kilo, 3,5 kilo masih bisa lahir karena panggulnya memang ukurannya besar, seperti itu. Jadi nggak bisa disamaratakan tinggi badannya kurang dari 145 terus pasti panggul sempit, belum tentu. Kita harus benar-benar ukur panggulnya seberapa, janinnya seberapa, seperti itu. Kemudian mata minus kalau persalinan apa bisa nambah atau enggak? Iya, kebanyakan nambah, terutama kalau misalkan dia punya riwayat glaukoma. Glaukoma itu adalah peningkatan tekanan bola mata karena sumbatan, bisa jadi, atau karena penyebab yang lain. Makanya harus dicari tahu betul. Ketika minus tanpa peningkatan tekanan bola mata aja, ketika persalinan dan mengejan, kemungkinan setelah persalinan minusnya memang nambah. Karena pas persalinan, ibu harus mengejan sekuat tenaga, itu juga menimbulkan tekanan di bola mata, sehingga bisa menimbulkan minus matanya nambah juga bisa. Apalagi yang minus aja itu bisa nambah, apalagi kalau minus ditambah ada riwayat peningkatan tekanan bola mata sebelumnya, seperti itu.
Apalagi kalau minusnya udah banyak ya, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi masih tetap diperbolehkan, tapi kalau misalkan nanti minusnya nambah, ya ibu sendiri yang harus menanggungnya seperti itu. Akan lebih aman memang kalau misalkan melalui prosedur bedah ya, prosedur sesar, karena tidak melewati proses mengejan saat persalinan. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Tuti atau dari Kiki atau dari audiens kita satu lagi yang namanya sama kayak saya, Cinta. Idem, Mbak, idem. Kalau dari aku idem. Kiki mungkin? Cukup dulu, Mbak. Nanti tak dominan nanti. Agenda kita berikutnya apa tuh? Mungkin ada diskusi lagi atau gimana? Oke, ini jam 21.07 ya. Dari Kiki atau dari Sinta ada ini nggak, ada pandangan atau pertanyaan yang ingin disampaikan? Atau belum ada dari Kiki ataupun Sinta? Kalau ada, aku mau nambahin tuh lagi, Mbak. Ini kaitannya dengan pertanyaan di awal tadi loh, yang tentang usia muda, misal usia SMP atau usia SMA, kemudian melakukan hubungan suami istri, terus hamil, melahirkan. Nah, jadi ini sekedar ini ya, berbagi kisah aja. Jadi waktu itu pas aku stase pediatri, stase ilmu kesehatan anak, waktu jaga di IGD, dalam satu malam itu aku nemui 3 pasien perempuan, itu cewek semua, usianya masih muda, masih sekolah semua, intinya kisaran usia SMP, SMA, dan itu datang ke IGD dengan keluhan kencang-kencang. Jadi posisinya itu lagi hamil dan mau melahirkan. Tapi mereka ini masih sekolah, Mbak. Ini waktunya nggak bersamaan ya, tapi yang pasti ketika ke IGD malam hari gitu, itu dapat 3 pasien dengan keluhan yang sama itu tadi. Masih sekolah semua, belum menikah, masih sekolah, belum menikah, tapi datang ke IGD dengan keluhan perut kencang-kencang ingin melahirkan. Nah, akhirnya yang melahirkan di IGD itu cuman yang 1 anak, yang 2 anak akhirnya dikirim ke ini kan, ke ruang bersalin. Nah, yang persalinan di IGD itu satu orang aja karena udah nggak bisa ditahan itu. Dan itu proses persalinannya tuh bener-bener cepet banget. Kalau kita bandingin dari segi estimasi waktu ya, kita bandingin dengan perempuan yang hamil di usia ideal, kemudian si perempuan itu melakukan melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya yang sah, intinya sudah suami istri sah gitulah, terus hamil, itu ternyata berbeda dari segi estimasi waktu, karena si anak muda yang usia SMP SMA ini malah dia lebih cepat proses nggak ada hambatan apa-apa, itu benar-benar lancar jaya kayak gitu. Tapi ya setelah persalinan ternyata bayinya itu ternyata berat badannya di bawah dari standar normal lah, dan itu sempat Apgar skornya. Jadi Apgar skor tuh maksudnya ini ya, penilaian kebugaran bayi. Jadi penilaian skor kebugaran bayinya tuh di bawah dari standar normal juga. Nah, di situ tuh akhirnya aku mikir kayak gini, ini kan usianya muda, SMP, SMA. Tapi kenapa kok ketika dia melakukan proses persalinan itu bisa secepat itu dan semudah itu tanpa ada hambatan apa-apa gitu. Sedangkan harusnya kan kalau usia muda mengalami proses hamil, itu kan organ-organ dalam tubuhnya kan belum matang ya, belum siap. Tapi kenapa saat proses persalinan semudah itu dan segampang itu gitu. Aku jadi bertanya-tanya. Tapi ya itu yang sangat disayangkan adalah kondisi bayinya, karena berat badannya di bawah standar, terus kondisi saat lahir juga dibilang normal banget ya enggak gitu, karena
scoring penilaian bayinya itu di bawah standar. Jadi tuh kayak apa ya? Aku kayak menemukan semacam dilema gitu loh, dilema ini kenapa bisa secepat ini? Nah, kira-kira gimana nih Mbak Sinta tanggapannya? Atau mungkin Kiki atau Sinta pernah mendapatkan cerita yang sama kayak aku juga gitu atau gimana? Kamu pernah Gimana Mbak dengar Sinta? partus precipitatus? Pernah dengar. Nah, itulah partus precipitatus itu persalinan yang terjadi sangat cepat dibandingkan dengan standar lama partus pada umumnya. Tapi bukan tanpa risiko partus precipitatus itu. Jadi partus precipitatus misalkan 3 jam setelah kencang-kencang terus udah lahiran. Itu risikonya apa? Perdarahan di jalan lahir, entah robekan atau plasenta atau ari-arinya masih tertinggal di dalam atau sisa plasentanya masih ada di dalam, seperti itu. Yang pernah saya temui langsung partus precipitatus memang di usia muda, tapi kan persalinan yang terlalu cepat itu juga tidak aman karena risikonya banyak. Yang saya temui adalah setelah bayinya lahir, ibunya terjadi perdarahan dan perdarahannya terjadi di leher rahim, yang mana kita susah untuk melakukan penanganan dengan mudah gitu. Jadi penanganannya itu lebih susah karena harus diklem supaya pembuluh darahnya tidak ada yang terbuka, terus juga tidak bisa dilakukan penjahitan di leher rahimnya dan tidak menutup kemungkinan untuk terjadi perdarahan di persalinan berikutnya, seperti itu. Jadi bukan tanpa risiko sih persalinan yang terlalu cepat. Kalau nggak ada apa-apa yang terjadi, lancar jaya 100%, ya alhamdulillah. Berarti itu adalah rezekinya Mbak itu gitu. Tapi apakah kemudian kita mau bermain dengan risiko? Enggak. Jangan bermain dengan risiko yang sebenarnya bisa kita hindari. Oke, ya berarti itu memang ini ya rezekinya Mbaknya ya gitu. Alhamdulillahnya lancar jaya. Cuman yang paling disayangkan ya itu Mbak, bayinya intinya kurang dari standar lah, karena ternyata usia kehamilannya pun juga masih jauh dari ini usia kehamilan yang harusnya boleh dilakukan persalinan. Ternyata memang jauh dari sana. Prematur. Iya. Dan ujung-ujungnya bayinya ya masuk ke ruang perinatal ya ujung-ujungnya karena berat badannya kurang, terus lahirnya skor Apgarnya juga kurang, akhirnya masuk ke ruang perinatal. Ya itu sekilas kisah tentang persalinan dan bayi berat lahir rendah gitu. Dari Kiki atau Sinta ada lagi yang ingin disampaikan, pandangan atau pertanyaan atau tanggapan? Kiki, Sinta? Ada Mbak. Ya, Oke, gimana Ki? Ini nggak apa-apa ya Mbak? Nanti sampai jam berapa ini? sampai subuh. Sampai sengantuknya kita ya. Mbak Sinta udah ngantuk belum? Belum sih, belum terlalu. Monggo aja. Belum. Oke. Gimana Ki? Ya, soal ini ya Mbak. Tadi kan dari awal kan mungkin yang dibahas dari segi perempuan. Dalam artian emang ini kan materinya buat kehamilan dan lain sebagainya. Cuma belum disinggung terkait bagaimana persiapan kesehatan dari pihak laki-lakinya Mbak. Entah itu ketika sebelum menikah atau sesudah menikah gitu. Dalam artian sebelum menikah kan otomatis kalau setelah menikah kan berarti kan nanti ada proses berhubungan, nanti terus akhirnya si istrinya itu hamil dan lain sebagainya. Nah, preparing dari pihak laki-lakinya itu seperti apa Mbak? Ya. Itu sih Mbak.
Baik, pertanyaan yang baik. Persiapannya kurang lebih sama sih, masalah berat badan, karena ya, berat badan, mohon maaf, berat badan yang berlebih itu di perempuan maupun di laki-laki itu berpengaruh ke tingkat kesuburan. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang berat tubuhnya lebih, dia akan membuat kondisi di daerah saluran reproduksinya tidak optimal karena pembentukan dari sperma itu membutuhkan temperatur yang tertentu, lebih rendah daripada temperatur tubuh, tapi lebih tinggi daripada temperatur ruangan. Jadi di antara kedua itu, kalau banyak cadangan lemak di laki-laki tersebut, itu akan membuat kondisi dari testisnya itu tidak optimal suhunya untuk pembuatan sperma, sehingga dapat terjadi oligospermia atau bahkan azoospermia atau gangguan dari insulin-like hormon juga untuk perkembangan hormon-hormon reproduksinya kurang optimal seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa suatu kondisi yang sebenarnya kita hindari, misalkan kegemukan seperti itu, tidak 100% langsung jadi gangguan kesuburan. Cuma teorinya ketika ada berat badan lebih, kesuburannya terganggu sekian persen seperti itu. Itu satu tadi sama untuk berat badan ya. Kemudian untuk nutrisi sama sih kurang lebih untuk kebugaran badan dan kesiapan alat reproduksinya. Yang penting makan bergizi dan seimbang. Seperti itu. Ada porsinya untuk karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Kemudian untuk exercise-nya, untuk olahraganya juga kalau bisa sama, seminggu 5 kali, durasinya 30 menit dengan frekuensi olahraga yang ringan sampai sedang. Begitu. Kalau pemeriksaan kesehatan ini ya nggak termasuk, Mbak. Kalau untuk torch, misalkan screening pranikah, mau cek untuk toksoplasmanya ada atau enggak, bisa juga sih. Jangan pakai istilah kayak gitu, Mbak. Untuk perempuan. Kurang paham sama istilah-istilah seperti itu, jadi masih asing istilahnya. Oh, mohon maaf. Jadi ada yang namanya kuman yang biasanya dekat dengan kucing. Sebenarnya bukan cuma kucing, tapi hewan-hewan peliharaan lain. Misalkan burung seperti itu. Kumannya biasanya yang kita khawatirkan adalah sejenis namanya toksoplasma, kemudian sitomegalovirus, kemudian ada rubella juga, yang biasanya ditularkan melalui hewan peliharaan. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan memang punya hewan peliharaan dan dekat dengan peliharaan di rumah, memeriksakan IgM dan IgG kuman-kuman tadi supaya diketahui betul ada kuman-kumannya atau enggak, karena kuman-kuman ini dia bisa mempengaruhi tingkat kesuburan dari seseorang, baik terutama di perempuan sih. Begitu. Tapi memang secara garis besar untuk kesehatan reproduksi di laki-laki selain berat badan dan kebugaran, nutrisi jarang ditekankan. Ya, menghindari alkohol jelas, menghindari merokok jelas, karena merokok juga mengganggu produksi dari spermanya itu sendiri, juga bisa mengganggu dari fungsi seksualnya itu juga.
Nah, kayaknya yang dimaksud Kiki pemeriksaan itu tuh pemeriksaan khusus untuk laki-laki, Mbak. Jadi perlukah gitu bagi pihak laki-lakinya melakukan pemeriksaan di awal kalau yang tokso, plasma, rubella itu kan perempuan nih. Nah, kalau laki-laki ada nggak gitu? Kalau laki-laki mau dicek tokso rubella kayak gitu sebenarnya bisa juga. Tapi utamanya perempuan. Biasanya laki-laki itu tidak akan diperiksa kecuali sudah terjadi gangguan reproduksi, misalkan sudah menikah tapi kok belum juga dikaruniai momongan seperti itu. Yang pertama kali diperiksa adalah laki-laki karena mencari penyebab suatu ketidaksuburan itu paling mudah dimulai dari laki-laki. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan sperma, dari jumlahnya, dari geraknya, dari bentuknya, seperti itu. Tapi tidak rutin. Kalau hanya dilaksanakan bila sudah menikah sekian lama belum ada momongan. Gimana, mungkin ada tanggapan dari Tuti maupun Kiki? Iya, kalau ini Mbak, sepengalaman saya waktu dengarkan kajian pranikah itu, jadi dari masing-masing itu juga disarankan untuk pemeriksaan kesehatan terkait reproduksi itu Mbak. Jadi kayak istilahnya ya cek lab apa ya namanya itu istilahnya itu. Jadi intinya itu juga harus ngecek kesehatan dalam artian mohon maaf kayak terinfeksi HIV AIDS apa enggak atau penyakit yang berkaitan dengan reproduksi itu gitu sih Mbak. Menurut sepengalamanku mendengarkan tausiah di kajian pranikah Mbak. Kayak gitu sih Mbak. Cinta masuk tadi. Ya. Nah, itu berarti masuknya ini ya, pemeriksaan calon pengantin. Ya nggak sih, Mbak? Buat calon pengantin itu hitungannya. Ya, sebenarnya tokso kayak gitu juga pemeriksaan calon pengantin juga ada. Di Indonesia memang masih belum umum karena biayanya juga nggak murah. Cuma kalau misalkan mau dilaksanakan pemeriksaan tes, lebih baik untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan berikutnya. Berarti HIV AIDS, terus hepatitis, terus sifilis, yang udah umum di Indonesia kan 3 itu tok toh berarti HIV AIDS, hepatitis, sifilis, apalagi ini yang calon pengantin torchnya kan masih belum umum, Mbak. Ya, HIV/AIDS juga belum. Yang laki-lakinya juga. Ya berarti inilah ya mandiri gitu, meriksanya mandiri sesuai inisiatif diri sendiri aja. Lebih baik. Gimana Ki? Selama nggak ada faktor risiko yang mengarah ke penyimpangan fungsi seksual sih, ya nggak apa-apa. Oke. Kiki gimana Ki? Ya Mbak, terima kasih. Ini ilmu gratisannya sangat bermanfaat sekali Mbak. Sering-sering buat diskusi seperti ini. Sering tuh bikin konsultasi dan juga diskusi gratis kan ya? Iya, saya juga senang kalau misalkan jadi ini Mbak. Gimana? Jadi saya kemarin itu sempat sharing sama Mbak Tuti juga terkait saya kan diet vegan itu kan ya selama 3 hari tapi kayaknya dari itu malah nggak maksimal buat diet vegannya itu. Jadi ada sempat diare juga kayak masuk angin gitu. Terus dari tubuh itu malah nggak sehat, malah lemes gitu kemarin. Nah kemarin makanya saya konsultasi ke Mbak Tuti. Kalau kayak gini kan enak ya, artian
kita tahu ilmu dan juga tahu kadar apa sih gizi dari tubuh kita yang diperlukan itu apa setiap harinya. Kayak gitu sih Mbak. Sekedar informasi. Makanya suka lah Kak, misal sharing-sharing soal kesehatan gitu. Ya, saya juga suka kalau misalkan ada tanggapan dari Tuti, mungkin dari teman-teman, dari Kiki. Jadi kita juga ada informasi yang masuk dan saling menanggapi, saling menambahkan. Gimana? Ya karena juga kita butuh masukan ya Mbak. Masukan dari teman-teman yang masih awam tentang kesehatan gitu. Gimana nih, kita cukupkan atau ada lagi Mbak? Dari Kiki deh, karena ini satu-satunya audiens yang masih bertahan cuman Kiki ini Mbak. Saya sementara cukup Mbak. Oke, sementara cukup ya. Ini Mbak Sinta, ini ada take home message nggak kira-kira? Jadi untuk peserta yang masih bertahan pada sesi terakhir ini, bahwa kesehatan reproduksi itu penting untuk kita upayakan sebaik mungkin, sedini mungkin sejak sekarang dari diri kita sendiri. Karena ini akan menentukan masa depan anak-anak kita, akan menentukan masa depan kehidupan kita ke depannya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Silakan Tuti. Sama-sama Mbak Sinta, alhamdulillah ya malam hari ini cukup hangat diskusi kita, walaupun berakhir dengan jumlah audiens yang sedikit, tapi nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ini tuh secara tidak langsung ini loh, membuka wawasan kita juga gitu loh, dan semakin mempertajam retorika kita juga Mbak, karena selama pandemi ini kan diskusi tatap muka langsung kan akhirnya berkurang ya, bahkan nihil gitu, dan ini sebagai penggantinya. Jadi alhamdulillah lah lumayan gitu, apalagi di tanggal merah kan pas lagi ada waktu luang, jadi lumayan untuk menambah retorika keilmuan. Dan karena ini sudah jam 21.28, jadi saya sebagai moderator beserta tim yang bertugas, timnya padahal cuma saya dan Mbak Sinta ya, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyelenggarakan acara, dan tentunya semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bermanfaat ya dan bisa diimplementasikan kelak nantinya. Jadi kalau pengen menikah atau misalkan sudah ada planning menikah ya harus siap-siap gitu, harus siap-siap dari A sampai Z, bahkan ketika ingin memiliki anak ya harus dipersiapkan dari A sampai Z juga. Dan sebelum tutupnya ini deh, kita ada sesi foto bersama dulu ya Mbak. Sesi foto bersama melalui Zoom. Sesi foto bersama. Kiki, open camera, boleh kita foto bersama dulu? Oke. Kan Mbak Sinta yang pakai laptop, berarti minta tolong di print screen dari laptopnya Mbak Sinta. Tar dulu. Di print screen. Tunggu. Udah siap? 1, 2, 3. Ya. Ntar dulu, ternyata timernya lama. 3, 2, 1. Sudah? Ntar sekali lagi. Oke. Udah ya. Oh, sekali lagi. Oke. Ntar dulu. Nah, udah keluar. Satu lagi ya. Yuk. Ntar loading. Udah. Loh. Kok udah Kiki, kamera? open kamera lagi, Ki.
Pun Udah, kamera lagi, Ki. Udah, siap ya. 1, ya. udah. Udah, oke. Ya, terima kasih untuk foto bersamanya. Ya, ya udah ya. Ya sudahlah, semoga bermanfaat dan selamat beristirahat karena ini sudah jam 21.31. Nun wal qalam suruh billahi fisabilil haq fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sampai jumpa di acara sharing session selanjutnya. Insya Allah, kayaknya Februari aja ya Mbak setelah aku UPPD. Siap. Insya Allah Februari ya setelah aku UKMPPD. Amin. Ya sudah, sampai Ini jumpa lagi. mantul. Dadah. Aku end meeting for all ya.